Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Di pembelajaran ini, kita akan belajar di tema 6, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mari amati gambar berikut. Lani anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Mengapa Lani harus merawat ayam dan kelincinya? Ya, agar ayam dan kelinci Lani selalu bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayamnya secara teratur. Jadi apabila anak-anak mempunyai hewan peliharaan, harus dirawat dan kandangnya selalu dibersihkan ya. Jangan lupa untuk selalu memberi makan hewan peliharaan kalian. Mari kita baca teks berikut yang berjudul ayam, ya, yang bertulis menggunakan huruf tegak bersambung. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Ada beberapa pertanyaan berdasarkan isi teks di atas tadi. Nah, kemudian ditulis dengan huruf tegak bersambung. Yang pertama, berapa jumlah kaki ayam? Jumlah kaki ayam ada 2. Kemudian, apa makanan ayam? Makanan ayam adalah hewan-hewan kecil di dalam tanah dan biji-bijian. Lalu, siapa yang mengerami telur ayam? Yang mengerami telur ayam adalah induk ayam. Kemudian, berapa lama induk ayam dapat menetas? Yaitu selama 21 hari. Kemudian, apa kandungan telur dan daging ayam yang berguna bagi tubuh manusia? Ya, yaitu protein. Nah, demikian anak-anak jawaban berdasarkan teks yang kita baca di atas tadi. Mari kita amati gambar berikut. Ayam membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat sangat bersih. Hal ini dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Nah, mari kita perhatikan ya percakapan antara Ayah dan Lani. Ayah berkata, "Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya, Nak." "Ya Ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik," jawab Lani. Wah, Lani memang anak yang rajin ya. Setelah tadi kita membaca percakapan antara Ayah dan Lani, kemudian marilah kita tandai penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Teks cerita ini berjudul Merawat Ayam. Nah, amati satu persatu kalimatnya. Apakah penggunaan huruf kapital sudah benar atau belum ya? Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Ini kalimat yang pertama. Nah, pada kalimat yang pertama ini penulisannya sudah benar karena di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian pada kalimat yang kedua, kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Di sini ada penggunaan huruf kapital yang tidak tepat, yaitu pada kata ayam, karena ayam ini bukan di awal kalimat ya. Kemudian pada kalimat yang ketiga,
ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Pada penulisan ayam di awal kalimat, ini masih kurang tepat karena seharusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian pada kalimat yang keempat, ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Pada kata vaksin, huruf V seharusnya tidak menggunakan huruf kapital ya. Jadi kapan saja digunakan huruf kapital ini? Nah, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan setiap akhir kalimat diberi tanda titik. Kita lanjutkan lagi dengan membaca teks berikut. Setiap hari, Lani dan ayahnya bergantian membersihkan kandang kelinci. Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang. Pada hari Rabu, Lani kembali membersihkan kandang. Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Nah, di sini kita dapat menemukan nama-nama hari ya pada bacaan tadi. Hari apa saja yang kita temukan, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Bagaimana nama hari itu dituliskan di dalam kalimat? Nah, nama hari ditulis menggunakan huruf kapital. Apakah anak-anak sudah tahu nama-nama hari dalam seminggu? Ya, pasti sudah tahu ya Nana, yaitu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ada tuh lagunya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin sekolah, supaya pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Nah, kemudian ada juga nih nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, dalam setahun ada 12 bulan. Bagaimana penggunaan atau penulisan nama hari dan bulan di dalam kalimat? Nah, sekarang coba perhatikan contoh penulisan nama hari dan bulan di dalam kalimat. Contoh yang pertama, Lani membersihkan kandang ayamnya setiap hari Senin. Nah, meskipun nama hari ini berada di akhir kalimat, tetap harus ditulis menggunakan huruf kapital ya. Kemudian yang kedua, setiap hari Sabtu saya mengikuti latihan senam. Nah, nama hari yaitu hari Sabtu juga awalnya atau awal hurufnya ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, Dayu dan keluarganya akan berlibur di bulan Juni. Nah, sama dengan nama hari, meskipun nama bulan ini ditulis di akhir kalimat, maka di awal atau di huruf awalnya tetap menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan contoh yang keempat, adikku lahir pada bulan Agustus. Huruf A pada kata Agustus menggunakan huruf kapital. Seperti itu contoh dalam kalimat. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengetahui isi sebuah gambar? Nah, kita bisa membuat pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Contohnya, apa yang sedang dilakukan Lani dan teman-temannya? Nah, kita bisa menemukan jawabannya. Lani dan teman-temannya sedang membaca buku. Kemudian yang kedua, di mana Lani dan teman-temannya membaca buku? Mereka membaca buku di perpustakaan. Nah, jadi untuk mengetahui isi sebuah gambar, kita bisa membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang ada. Mari menyusun kata-kata acak berikut menjadi kalimat yang benar.
Ibu mengerjakan Lani PR membantu. Nah, ini kalimatnya belum benar ya, karena kata-katanya masih acak. Kemudian kita akan susun menjadi kalimat yang benar. Jadi kalimat yang benar pada nomor 1 ini yaitu Ibu membantu mengerjakan PR Lani. Kemudian yang kedua, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Kalimat yang benar adalah Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang ketiga, Dayu suka menyontek tidak. Kalimat yang benar adalah Dayu tidak suka menyontek. Kemudian yang keempat, berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Jadi kalimatnya yang benar, Lani, Siti, dan Dayu berdiskusi di dalam kelas. Kemudian yang kelima, boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Kalimat yang benar adalah Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Nah, tadi sudah tersusun kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Anak-anak, dari uraian materi tadi dapat disimpulkan bahwa huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Kemudian, setiap akhir kalimat diberi tanda titik. Lalu yang ketiga, di akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Demikian ya anak-anak, mudah-mudahan semuanya paham. Lalu di sini ada tugas, jadi nanti anak-anak menuliskan teks berikut sesuai penggunaan huruf kapital yang benar. Ya, tadi sudah dijelaskan di mana penggunaan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama hari, lalu kemudian nama bulan, dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Kemudian yang kedua, di sini ada kata-kata acak. Jadi susunlah kata acak berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Kemudian beri tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Nah, nanti tugasnya ditulis di buku tugasnya ya anak-anak. Kemudian nanti dikumpul ketika kita ketemu di hari Kamis. Baik anak-anak, mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan tugas ini. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita. Tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.